Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqdifu fi qulubil muridina law'atal iradah fayuj'ijuhum ila sulukis sabilis sa'adah allati hiyal iman wal ibadah wa mahhu kulli rasmin wa adah sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa sahbihi sadatil qadah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan, hati yang yaqdhah, yang sadar bahwa Allah lah satu-satunya sang pemberi rizki, bahwa Allah lah yang memberikan hidayah, bahwa Allah lah yang menjaga, yang mengurus, yang di langit maupun yang di bumi. Hati yang senantiasa hidup sehingga mampu berzikir kapanpun dan dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah kelompokkan kita dengan hadirnya di majlis ilmu dan majlis zikir, pengajian bulanan yang disebut dengan Arba'in ini menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang ru'yatullah. Salah satu kajian yang dikaji sekaligus oleh dua disiplin ilmu, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Ru'yatullah artinya melihat Allah. Pembahasan ini ada dalam pembahasan ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, kita mendapatkan tugas hidup di dunia ini, atau bisa disebut misi kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka liya'budun, supaya beribadah kepadaku. Objek yang kita ibadahi yaitu Allah tidak kelihatan. Ini sudah ujian dari Allah. Makanya beribadah itu berat, sebab objek al-ma'bud yang wajib kita ibadahi tidak kelihatan. Tidak bisa dijangkau oleh al-hawasi, panca indera. Oleh mata, oleh telinga. Lalu dengan apa kita akan bisa meyakini Allah, bahkan merasakan Allah dengan segala sifat yang sempurna yang hanya dimiliki oleh Allah? Dua hal, dua potensi besar yang Allah berikan kepada kita. Pertama adalah al-aql, akal sehat.
Ini anugerah yang mahal, nggak usah dicari, nggak usah dipinta, sudah ada. Punya semua akal sehat? Beli dulu di toko nggak? Mahal mana dengan berlian? Mahal mana dengan mutiara? Nggak ada yang bisa menandingi. Allah berikan akal sehat yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Jadi pertama, potensi yang Allah berikan akal sehat untuk menjangkau Allah, mengidrok Allah, menjangkau Allah. Nah, sehingga dalam kajian ilmu tauhid yang dibawakan oleh atau konsep manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi selalu menggabungkan dua dalil, nakli dan akli. Nakli yaitu wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Nakli, akli, akal pikiran kita. Alhamdulillah Allah berikan akal sehat. Suka disyukuri enggak ibu-ibu? Kok diem? Jangan-jangan kurang bersyukurnya. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hambaku syakur. Kalau syakur itu mubalaghah. Syukurnya bukan sekali, dua kali, tapi syakur, pandai bersyukur. Bahkan di saat sulit pun masih bersyukur. Mau sehat? Mau sehat? Salah satunya adalah hati yang pandai bersyukur. Sehat. Coba kalau, aduh. Kalau tertutup hati dari bersyukur kepada Allah, gelisah, takut, resah, sempit. Seperti kegelapan di malam hari. Segala masalah saja. Dari setiap urusan, problem saja. Problem yang tidak terpecahkan karena tidak ada rasa syukur di hati kita yang paling dalam. Maka orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu, memuji kepada Allah, sehat. Optimis, berharap, roja, berharap. Bahkan berharapnya tak terhingga. Sampai berharapnya ingin ru'yatullah, melihat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama, Allah berikan akal untuk menjangkau Allah. Yang kedua adalah qalbun, hati. Nah, ini kajiannya fokus ilmu tasawuf. Sebab maudhu ilmu tasawuf, observasinya adalah al-qalbu, hati. Dengan qalbu, lewat ilmu tasawuf, maka qalbu akan menjangkau. Musyahadah namanya. Musyahadatur rububiyah. Menyaksi, bukan melihat. Menyaksi sifat-sifat Allah yang sempurna. Dengan demikian, alhamdulillah di pagi hari ini, Allah gerakan hati kita, lalu Allah mudahkan langkah-langkah kita. Walaupun jauh dari Cilegon, jauh dari Jakarta, hadir di majelis ilmu dan majelis zikir, ilmu untuk mencerahkan, untuk mengasah akal sehat kita dengan ilmu Allah. Di majelis zikir sekaligus tadi setelah subuh sampai isyraq, zikir kepada Allah supaya hati kita bersinar. Ka asyraqat basairus sufiyah binuri syamsil hadratil qudsiyah. Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari dalam kitab Jauharul Maknun, ka asyraqat basairus sufiyah. Mata hati ahli-ahli tasawuf asyraqat,
Ya, bersinar seperti di waktu pagi disebut syuruk atau isrok, di mana matahari terbit. Yang tadinya gelap, datang matahari terbit, maka jadi terang benderang. Mata hati yang bersinar. Dengan apa? Binuri syamsil hadratil qudsiyah. Mata hati ahli tasawuf bisa bersinar, menyinari pikirannya, menyinari alam dunia, menyinari umat. Sebab binuri syamsil hadratil qudsiyah, dengan cahaya Allah yang laksana matahari menyinari bumi. Kalau pikiran terbuka, hatinya bersinar, maka menjadi nikmat beribadah kepada Allah. Makanya kelihatan wajahnya awet muda. Kalau akal sehatnya diasah di majelis ilmu, hatinya diasah di majelis zikir, awet muda. Ya. 63, hitungan umurnya seperti 36. Tapi kalau hatinya nggak diasah di majelis ilmu, hatinya nggak diasah di majelis zikir, akal sehatnya nggak diasah di majelis ilmu, maka awet tua. Pilih, pingin awet muda, pingin awet tua. Ya, kalau awet tua tuh, Pak Haji, jangan ngurus perusahaan terus, jadwalkan majelis ibu dan majelis zikir itu. Jadi jangan sampai kita awet tua, umurnya 36 tapi seperti 63. Perusahaan ini, aduh ada masalah. Perusahaan yang itu, aduh nggak ada masalah. Yang nganggur juga ini masalah, itu masalah. Sama. Mau banyak perusahaan, mau nganggur juga, kalau hati dan pikiran nggak terasah, bingung yang ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Nah, maka Allah yang menjadi al-ma'bud, zat yang wajib diibadahi, akan terang benderang, akan jelas, akan tersingkap. Biasanya kalau melek atau melotot, lihat uang atau lihat baca Quran. Biasanya lihatnya ke ibu-ibu dah ke sini nih. Ke kaum wanita, kaum hawa yang suka dihawu. Ya. Kalau dikasih uang 1 karung, melotot apa meletet? Kompak, Pak. Kenapa? Karena melihat dengan kacamata yang zohir. Maka kita harus mengasah ini 2 potensi besar yang Allah berikan, akal dan hati. Kuncinya adalah mulazamah, istiqomah di majelis ilmu dan di majelis zikir. Dengan majelis ilmu tercerahkan akal pikiran kita dengan ilmu Allah. Dengan majelis zikir, hati kita akan bersinar-sinar, asyraqat basairu supiyah. Akan bersinar, menyinari pikiran, menyinari kehidupan, menyinari problem-problem keluar, makhraja, jalan keluarnya, solusinya yang Allah datangkan. Nah, maka santri alhamdulillah belajar di sini di pesantren. Walaupun serba ngantri, tiap tahun buka terus pesantren ini, tapi nggak dikeluar-keluarkan. Sudah sanawiyah, ada aliyah, ada SMK, sudah itu ada mahad ali lagi 4 tahun. Atau ngambil ekonomi di Staidris, sekolah tinggi Islam Idrisiyah, ekonomi, pendidikan. Jadi belum mengeluarkan outputnya, belum, input aja terus. Maka harus terus ngebangun fasilitas supaya ngantrinya jangan sampai panjang. Ya, ngantri di setelah maghrib, makannya ba'da isya. Tapi itu pun bagian dari pendidikan, kesabaran.
ulet. Ya, makan ngantri ke MCK, ngantri ke masjid, ngantri kecuali tidur ya nggak ngantri. Belajar kesabaran, belajar untuk mandiri. Itu adalah pelajaran yang mahal, yang tiada ada di sekolah-sekolah, tapi adanya di pesantren. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dipesantrenkan belum anak-anaknya? Untuk tahun ajaran baru ini sudah daftar semua belum? Ya, pesantrenkan. Sebab bukan hanya ilmu yang zahir yang akan diperoleh, tapi ilmu yang batin juga. Nabi bersabda, al-ilmu ilmani, ilmun ala lisan, wal ilmu fil qalbi. Nabi menyebutkan ilmu terbagi dua, dalam dua kategori besar. Ada ilmu lisan, ada ilmu fil qalbi. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Dua-duanya insyaallah akan didapatkan. Amin ya rabbal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Melihat Allah Subhanahu wa taala baik nanti di akhirat, dalam akidah kita, akidah al-Islamiyah, maka bagi ahli surga, maka Allah akan izinkan kepada hamba-hamba pilihannya untuk memandang Allah tanpa hijab, tanpa tirai, tanpa penghalang. Kenapa? Sebab memandang Allah itu adalah kenikmatan terbesar, puncak kenikmatan. Ya. Kenikmatannya saja membuat manusia tergila-gila. Banyak yang tergila-gila dengan dunia, banyak yang tergila-gila dengan jabatan, banyak yang tergila-gila dengan pujian manusia. Dengan kenikmatannya saja banyak manusia yang tergila-gila. Bagaimana dengan sang penciptanya? Maka inilah sebetulnya kenikmatan yang puncak. Kenikmatan di atas kenikmatan adalah ru'yatullah, memandang Allah, khususnya nanti bagi penduduk surga. Dalam surah Qaf ayat ke-35 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Allah berfirman, lahum bagi mereka penduduk surga ma apa-apa yasha'una yang mereka kehendaki fiha di dalam surga. Jadi di surga itu enggak ada larangan, enggak ada forbidden. Bagi siapa? Bagi orang yang ketika di dunia taat kepada aturan Allah, atas perintahnya maupun larangannya. Santri dilatih di pesantren. Ini dibolehkan, ini dilarang. Semuanya diatur adab-adaban. Sampai adab tertawa saja Islam mengatur, Nabi mengatur. Jangan sampai tertawa yang terbahak-bahak. Sampai ada orang yang meninggal gara-gara ketawa yang bagaimana? Berlebih-lebihan. Itu kata Nabi ketawanya iblis. Sampai suaranya kemana-mana. Sampai ada lagi yang sampai terpingkal-pingkal. Gimana santri kalau ketawa sampai terpingkal-pingkal itu? Wah, sampai sakit perut.
Mati di situ. Sampai ada orang mati gara-gara tertawa, nggak pakai aturan. Oh ya, diatur. Sekali-kali Nabi saking senengnya ketawanya ada suaranya. Sampai urusan tertawa aja, sunnah Nabi mengatur sedemikian rupa. Nah, bagi orang yang mau disiplin, santri sekarang sedang belajar disiplin, mumpung di usia belia, disiplin dengan aturan Allah di pondok pesantren ini, karena jiwa itu nggak bisa sekaligus berubah. Jiwa itu membutuhkan tadribat, pelatihan. Dilatih makannya walaupun ngantri, dilatih ke MCK-nya walaupun ngantri. Itu adalah bagian dari pelatihan mental, pelatihan ruhani, pelatihan jiwa. Supaya kuat, sebab akan menghadapi tantangan yang besar di kemudian hari. Jadi dalam surah ini, lahum ma yasha'una fiha. Bagi mereka ahli surga, ma apa-apa yasha'una, apa yang mereka kehendaki fiha dalam surga. Enggak ada larangan di dalam surga. Bebas. Allah berikan kebebasan menikmati kenikmatan surga. Cukup sampai di situ? Cukup ahli surga menikmati surganya? Waladaina mazid. Ternyata ada bonus yang mengalahkan kenikmatan surga itu sendiri. Waladaina, dan di sisi kami firman Allah, mazid, bonus tambahan. Para mufassirin menafsirkan mazid artinya ru'yatullah, melihat Allah, Allah izinkan. Ketika Allah izinkan ahli surga melihat Allah, itu kenikmatan surga jadi apa ya? Ya, kalau makanan itu jadi kayak gimana ya? Jadi biasa. Kalah jauh dengan kenikmatan memandang Allah yang indah. Memandang Allah nanti di surga itu ada yang sebentar, ada yang lama. Siapa yang akan lama? Mau lama, mau sebentar kalau menikmati? Pengen sebentar, pengen lama. Semakin nikmat, pengen semakin lama, pengen sebentar. Pengen semakin lama. Siapa? Jiwa para nabi, para wali Allah. Di mana sebelum meninggalnya, hatinya sudah tumbuh mahabbah wa syauq ilallah. Cinta kepada Allah dan rindu kepada Allah di atas segala-galanya. Nah sekarang periksa apa yang ada di hati kita. Apa yang ada di hati kita? Dunia atau kecintaan kepada Allah? Makhluk, pingin pujian orang, ditanggapi orang, atau hati yang tumbuh mahabbah cinta kepada Allah? Sebab yang akan dibawa pulang kepada Allah bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan anak. Al-Quran mengingatkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari, perhatikan, di hari tidak ada manfaatnya mal, harta. Kalau sekarang, wah, sekarang ini, di dunia sekarang ini, siapa yang paling banyak uangnya, dia jadi raja. Walaupun gak jadi presiden, tapi yang ngatur presiden. Walaupun gak jadi gubernur, dia akan ngatur gubernur. Walaupun gak duduk di parlemen, dia akan ngatur orang-orang parlemen. Uang. Yang jadi presidennya A, yang jadi gubernurnya B, tapi yang ngaturnya yang punya uang, yang paling banyak uangnya, alias beruang. Beruang atau beruang? Ibu-ibu, santri, pengen dapat suami yang beruang atau beruang?
Mau beruang? Bahayanya dunia ini. Aturan bisa dibikin-bikin. Kekuasaan disalahgunakan bukan untuk kepentingan umat, kepentingan rakyat. Uang yang paling besar uangnya dia yang akan mengatur kehidupan dunia ini. Makanya umat Islam cari uang, asal uang atau yang halal. Awas, jangan nyari uang asal uang dengan cara yang mengabaikan agama. Nanti dikasih uangnya uang yang jadi racun. Racun bagi anak-anak kita, racun bagi istri kita, racun bagi kehidupan kita. Jauh dari keberkahan, jauh dari mampu ibadah, yang ada kegelisahan di balik harta itu, di balik perusahaan itu. Yang kedua, wala banun. Tidak ada manfaatnya di hari itu. Nanti akan menemui satu hari. Hari tidak ada manfaatnya ketika itu harta. Bukan hari ini. Tapi hari setelah kehidupan dunia ini. Tidak ada manfaatnya harta. Tidak ada manfaatnya banun. Anak laki-laki yang dibanggakan. Illa kecuali man orang. Atallaha yang datang kepada Allah setelah kematian. Biqolbin membawa hati. Hati yang akan kita bawa. Hati yang mana? Salim yang selamat. Dosa di masa lalu membuat hati kita bernoda. Banyak tobat kepada Allah supaya salim hati kita, bersih hati kita dari noda-noda dosa di masa lalu. Kedua, bersih dari amrodul qalbiyah, dari penyakit-penyakit hati. Penyakit takabur, sombong, menolak kebenaran. Dari Allah yang dibawa oleh para ulama, para mursyid. Sombong yang kedua, merasa berilmu, menghinakan orang yang bodoh. Merasa punya harta, menghinakan orang yang miskin. Bukan menolong. Merasa jadi pejabat, menghinakan rakyat jelata, padahal dipilih oleh siapa? Merasa berilmu, merendahkan orang yang bodoh. Itu adalah sombong. Penyakit hati. Celaka kita pulang kepada Allah kalau isi hati kita ada takabur, al-kibru. Takabur. Ada hasad. Apa hasad? Iri terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Ingin merusaknya, ingin menghilangkannya dengan segala cara. Hasad. Al-hikdu, kebencian, permusuhan. Benci, permusuhan, buruk sangka. Cinta kepada dunia, hubbu riasah. Cinta kepada kekuasaan, jabatan, sampai dilelang-lelang. Jadi kepala dinas sekian ratus miliar, jadi ustadz gratis. Itu penyakit hati. Betapa celakanya pulang kepada Allah di hari itu. Isi hati ternyata penyakit-penyakit hati. Isi hati adalah noda-noda dosa di masa lalu yang tidak taubat kepada Allah. Apa yang akan diucapkan nanti? Ya laitani kuntu turaba. Berhayal seandainya aku jadi tanah ketika di dunia. Ada sekarang orang yang bercita-cita jadi tanah. Ada orang yang sekarang berhayal, berharap ingin jadi tanah? Enggak ada. Ingin jadi pejabat, ingin jadi penguasa, ingin jadi pengusaha sukses, ingin jadi orang terkenal. Tapi nanti orang yang pulang kepada Allah, membawa hati yang kotor, dia akan menjerit, menyesali. Ya laitani kuntu turaba. Menyesal. Seandainya aku jadi tanah ketika di dunia, aku tidak akan seperti ini memikul pertanggungjawaban. Saking menyesalnya penyesalan yang dalam. Manusia berharap ingin jadi tanah ketika di dunianya. Nauzubillahi min dzalik. Yuk hidupkan hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kembali dalam surah Qaf ayat ke-35. Jadi bagi penduduk surga dibebaskan, tidak ada larangan, tidak ada aturan di dalam surga, plus dapat bonus mazid, yaitu diizinkan melihat Allah. Yang paling lama nanti diizinkan kata Allah ketika di dunia sebelum wafatnya, hatinya tumbuh. Di dalam hatinya itu adalah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ayo periksa hati kita semua, sudah tumbuh belum mahabbahnya kepada Allah, cintanya kepada Allah. Ini kalau panitia pengajian pakai seandainya, boleh nggak? Ibu-ibu boleh pakai seandainya nggak? DKM Masjid Al-Fatah menyelenggarakan kajian Islami, tauhid, fikih dan tasawuf setiap sebulan sekali di hari Ahad ketiga. Disebut dengan pengajian Arba'in. Barang siapa yang menghadirinya maka pulang membawa mobil. Ya, yang bawa mobil mah pulangnya bawa mobil. Bukan maksudnya dapat mobil satu, mobil Karimuntang. Mau mobil Karimun enggak? Ya Karimuntang aja. Kira-kira lah, namanya kan asumsi, iftiron. Ya, berasumsi seperti itu panitia. Kira-kira banyak sampai jalan enggak? Sampai jalan raya enggak? Ya, kalau penuh segini belum. Ya, dimungkinkan sampai Bandung kali. Kira-kira turun polisi enggak? Atau Kapolri sekaligus yang datang. Tapi dikasih bonus surga, dibebaskan di surga. Sekaligus bonusnya adalah melihat Allah. Karena hatinya tertutup, pikirannya pun tertutup. Enggak jadi kejutan. Enggak jadi apa? Enggak jadi kejutan tuh. Kenapa? Pikirannya enggak diasah di majelis ilmu. Hatinya enggak diasah di majelis zikir. Tapi kalau terasah, ya, hatinya di majelis ilmu, hatinya di majelis zikir, pikirannya di majelis ilmu, itu yang jauh. Walaupun musim corona, COVID-19, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh-jauh. Yang jauh sekalipun bisa ngikuti lewat streaming ini. Alhamdulillah. Rohaninya berkumpul di sini. Fisiknya saja yang berjauhan. Ya, kata pepatah Melayu bagaimana katanya? Dekat. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Kenapa? Hatinya disatukan oleh Allah. Ya, kalau kita lihat dalam kehidupan sosial kita, ada orang yang berkumpul karena sama-sama pencinta mobil tua. Ada yang berkumpul karena sama-sama pencinta burung. Siapa yang menyatukan? Hati, kesamaan hati. Begitu juga yang belajar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama Allah, walaupun jauh, dikumpulkan oleh Allah di majelis ilmu, di majelis zikir. Karena ada kesamaan hati. Kira-kira kalau sama hatinya nggak sama, ada di sini nggak? Enggak, dari hatinya dulu. Walaupun sedang bisnis asik, sedang marema, ya, maka tidak akan absen dari majelis ilmu dan majelis zikir. Kenapa? Hatinya disatukan oleh Allah. Ada satu kesamaan, ingin sedang belajar cinta kepada. Ini yang kumpul di sini sudah cinta kepada Allah atau masih sedang belajar? Oh, pantesan ada jatuh lagi, ada malas lagi, karena sedang belajar. Ya, mudah-mudahan meningkat belajarnya. Ya, mari hidupkan hati lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm.
Yang kedua, surah Yunus ayat ke-26. Ayat yang menunjukkan ahli surga mendapatkan bonus ru'yatullah, melihat Allah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, ketika di dunia itu ahsanu, berbuat kebaikan. Hatinya berbuat kebaikan, mulutnya berbuat kebaikan, tindakannya berbuat kebaikan. Seia sekata antara hati, ucapan dan tindakan ahsanu, berbuat kebaikan. Bukan hanya di mulutnya saja, tapi hatinya, mulutnya, tindakannya, perilakunya ahsanu, berbuat kebaikan. Lilladzina ahsanu, berbuat kebaikan. Maka bagi mereka adalah al-husna. Al-husna, kebaikan-kebaikan. Yang dimaksud kebaikan-kebaikan adalah kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada ahli surga di dalam surga. Maka Allah menyebutnya al-husna, kebaikan-kebaikan, jama' al-husna, kebaikan-kebaikan. Jadi Allah berikan kebaikan-kebaikan dalam surga plus wajiyadatun. Nah, kalau tadi mazid, sekarang ziyadah, sama. Artinya tambahan alias bonus. Jadi wajiyadatun, para mufassirin menjelaskan ziyadah artinya tambahan, bonus yang tak terhingga, puncak kenikmatan. Ziyadah ru'yatullah. Allah izinkan hamba pilihan menatap Allah tanpa penghalang, tanpa hijab. Ya, ada orang yang yang tergila-gila dengan makanan, tergila-gila dengan binatang. Ada orang yang melihat lumba-lumba yang indah, di mana tuh? Tempat beratraksinya itu, wah, sampai suaranya bergemuruh, ya. Saking melihat pemandangan yang memukau. Bagaimana nanti ketika Allah izinkan kepada penduduk surga melihat diri Allah, melihat zat Allah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ini akidah kita, akidah Islamiyah atau disebut Ahlus Sunnah. Mu'tazilah yang keluar dari akidah Islamiyah Ahlus Sunnah ini tidak meyakini Allah bisa dilihat termasuk di surga dengan pendekatan akalnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Bagaimana bisa melihat Allah? Coba kita melihat dengan mata yang ini. Terbatas nggak? Kalau kita melihat ke arah sana, yang di belakang kelihatan nggak? Itu dalil logikanya, aklinya Mu'tazilah. Sehingga tidak mungkin melihat Allah walaupun di surga. Dilihat mata sekarang. Sementara Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu. Yang kedua, mereka menggunakan dalil Al-Quran dengan pemahamannya yang tidak tepat. Di mana kisah Nabi Musa alaihissalam ketika datang ke lembah Al-Muqaddas di Mesir yang disucikan oleh Allah, biwadin, di satu lembah Tus yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa kallamallahu Musa taklima. Salah satu keunggulan Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa Jibril alaihissalam. Nah, meminta kepada Allah supaya dimampukan melihat Allah. Di mana Allah berfirman, Rabbi arini
anzur ilaik. Rabbi arini anzur ilaik. Asalnya Rabbi, wahai Tuhanku, dibuang. Iyanya Rabbi, cukup dengan tanda kasroh. Rabbi arini, Rabbi wahai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku, anzur ilaik, supaya bisa menatap engkau. Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah. Qal, maka Allah menjawab, lan taroni. Dalam ilmu ma'ani, lan artinya menafikan selamanya ke depan. Lan taroni, engkau tidak akan pernah melihat aku. Nah, ayat ini dijadikan dalil oleh kelompok Mu'tazilah bahwa manusia tidak akan pernah melihat Allah, sungguh pun nanti menjadi penduduk surga. Walakin inzur ilal jabali. Akan tetapi Allah memberikan perintah. Karena Nabi Musa ingin melihat Allah, Allah menjawab tidak akan pernah melihat aku. Walakin akan tetapi unzur ilal jabal. Lihatlah, tataplah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu, apabila gunung itu tetap pada tempatnya, saufa taroni, engkau akan melihat aku. Nah, ini kisah Nabi Musa alaihissalam. Ya, kalau keinginan para nabi itu bukan minta yang biasa-biasa. Ini bapak-bapak, ibu, kalau kita berdoa minta kepada Allah, kira-kira minta apa ini biasanya? Tuh udah kelihatan ya, senyum-senyum agak malu begitu. Yang paling sering dipinta seperti Nabi Musa gitu, dedegler. Apa sih dedegler bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Arabnya kulal juhdi gitu. Kalau bahasa Sundanya dedegler. Bahasa Indonesianya apa? Sungguh-sungguh, di atas kesungguhan. Gitu. Nah, kalau kita, nih Pak Haji Wawan, nih kontraktor, ini yang biasa dipinta setelah sholat itu istijabah, ya, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah sepertiga malam. Nah, yang paling banyak dipinta tuh kira-kira yang mana itu? Seperti Nabi Musa gitu atau yang mana? Ya Allah, perusahaanku majukan. Rata-rata masih di situ. Maka yang tukang maju itu yang pakai gerobak. Tiap pagi didorong, maju aja perusahaannya tuh. Itu aja udah tuh. Punya toko, ya diam mah toko mah gak maju-maju. Walaupun gerobak butut, ya didorong tiap pagi. Maju tuh perusahaannya. La haula wala quwata illa. Ini kelihatan ada yang ngantuk soalnya nih. Ibu-ibu kalau ngedoa rata-rata yang mana? Yang paling banyak, jadikanlah suamiku yang sayang selama-lamanya. Itu bukan? Yang mana ngedoanya? Maka yang paling laku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa kutipan orang-orang soleh. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik itu. Makanya oleh Allah dalam Al-Qur'an diangkat doa seperti itu. Pingin dunia hasanah, akhirat hasanah. Tapi sering kadang-kadang memahami hasanah itu hanya rezeki yang zahir saja. Enggak meminta rezeki yang batin. Pingin kenikmatan yang zahir saja, uang, jabatan, bukan. Enggak dipinta nikmat yang batin. Kebersihan hati, kehusuan, diterimanya ibadah. Makanya kalau orang ada berpendapat, kalau berdoa tidak berdasarkan Al-Quran, tidak mengambil doa dari sunnah Nabi, bid'ah. Al-Quran sendiri yang mengangkat doanya mukmin biasa, orang soleh.
dalam Al-Quran itu ada doa yang diangkat, doanya para nabi yang Allah langsung perintahkan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu doa dari Allah kepada para nabi. Ada doa dalam Al-Quran diangkat orang soleh, diangkat oleh Allah. Al-Quran sendiri bukan hanya mengangkat doanya para nabi, orang soleh pun diangkat. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya Syekh Abdul Qadir Jailani, munajatnya Syekh Ahmad bin Idris disebut bid'ah. Padahal Al-Quran pun mengangkat bukan para nabi saja doanya, termasuk orang-orang soleh. Yang paling banyak dibaca justru itu. Doa itu harus maksuroh katanya. Maksurot itu artinya harus dari Quran saja dan hadis saja, sunnah Nabi saja. Kalau selain itu doanya ulama ataupun yang lain itu adalah bid'ah. Ini gagal paham ini namanya. Justru Al-Quran memberikan contoh doa selain Nabi pun yang baik diangkat dalam Al-Quranul Karim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, permintaan para nabi mah kata orang Sunda, bahasa Jermannya dedegler. Sampai ingin melihat, saking rindunya kepada Allah, ingin melihatnya. Lanjutkan cerita yang tadi. Santri lanjutkan. Allah perintahkan ungzur ilal jabal. Lihatlah gunung itu yang menjulang tinggi. Fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Apabila gunung itu yang engkau nanti tatap masih ada posisinya, tidak berubah, tidak berpindah, kau akan melihat aku. Fatajalla rabbuhu lil jabal. Maka Allah pun menampakkan pada gunung itu. Faja'alahu dakka. Seketika ketika Allah menampakkan ya pada gunung itu, faja'alahu dakka, maka gunung itu hancur lebur. Bukan pindah lagi, hancur lebur. Faso'iko, maka Nabi Musa pun jatuh khorro. Faso'iko, tersungkur dan pingsan, hilang kesadarannya. Kaget lihat apa? Gunung hancur. Baru dengar petasan dikit aja ya. Bagaimana dengar ya, gunung baru batuk sedikit. Gunung Merapi, gunung di Selat Sunda tuh, gunung apa namanya? Krakatau, batuk sedikit, bisa menimbulkan tsunami. Batuk sedikit. Bagaimana kalau Daka itu hancur? Lantas Nabi Musa sampai tersungkur, pingsan, nggak sadarkan diri. Mu'tazilah menggunakan ayat ini, lantaroni, tidak melihat aku, tidak akan pernah melihat aku. Nah ini, padahal di sini adalah pembelajaran bahwa tidak akan melihat itu kalau melihat ketika di dunia dengan mata yang terbatas ini. Makanya Allah alihkan permintaan itu kepada sesuatu yang menimbulkan pembelajaran berharga bagi dirinya dan bagi kita yang mendapatkan petunjuk Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya Allah, bagaimana hebatnya Allah, bagaimana agungnya Allah, sampai gunung pun hancur. Melihat Allah nanti di surga atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan dengan kasih sayangnya sesuatu, kalau dalam ilmu akidah itu bukan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang jawaz. Ketika Allah menghendaki, ketika Allah
mempersilahkan, ketika Allah mengizinkan sebagai bentuk bonus besar, puncak kenikmatan, tidak mustahil mata kita ini melihat Allah. Maka dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang berseri ahli surga. Bu, pengen lihat wajah ahli surga enggak di dunia? Senyum aja. Nadhirah itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah di hari itu ahli surga nadhirah, berseri-seri. Seneng aja gitu ya. Di dunia itu bersyukur aja kepada Allah. Jadi kalau lihat orang merengut, manyun, tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa manyun dah. Tapi kalau keseringan, stres nanti stroke lagi. Ya, jadi santri pingin lihat ahli surga nggak? Calon sekarang, calon ahli surga. Pingin lihat nggak? Lihat wajahnya yang banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah jadi santri, alhamdulillah jadi manusia, alhamdulillah diberi petunjuk, alhamdulillah mesantren, alhamdulillah diberi ilmu, alhamdulillah. Maka wajahnya itu senyum, wajahnya itu rileks aja. Kan kalau lagi seneng, lagi bahagia, rileks wajah tuh, rileks. Makanya jadi awet tua, awet muda, awet muda. Tapi kalau calon ahli neraka, merengut aja wajahnya tuh. Ketemu sama orang yang Islam, ahli bid'ah, ahli syirik, merengut aja gitu. Sampai wajahnya tuh wajah apa? Wajah kebencian aja. Boro-boro mau salam, musafahah gitu. Itu mau zikirnya pikir bid'ah. Itu bid'ah aja gitu. La haula. Tidak pandai bersyukur kepada Allah. Keluh kesah aja. Nah itu, nauzubillah itu. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Pandai bersyukur ditambah, kufur terhadap nikmat Allah, siksa Allah dunia dan akhirat. Ada adabul adna, ada azab di dunia, adna yang dekat, dunia artinya dekat, ada azabul akbar, ada azab yang besar. Itu pembagian adab dalam Al-Quran. Azabul adna, adab yang dekat di dunia ini. Dunia itu dana dekat artinya. Ada adab di dunia, ada azabul akbar, ada adab yang besar nanti di hari kiamat. Pingin jadi calon penghuni surga? Sudah banyak senyumnya belum? Senyumnya lihat uang atau syukur kepada Allah? Bukan asal senyum, banyak orang senyum. Bereporia aja. Tapi hatinya tidak bersyukur kepada Allah. Bukan yang itu. Senyumnya itu, senangnya itu karena bersyukur hatinya kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan hanya lipstik, bukan hanya hiasan bibir, tapi benar-benar keluar dari hati yang paling dalam. Mau dicintai oleh Allah? Mau dicintai oleh Allah? Salah satunya ini yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbu antara athara nikmatihi ala abdihi. Allah mencintai kepada orang yang orang itu menunjukkan bekas nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Artinya apa? Allah mencintai kepada orang yang bersyukur kepada Allah. Diberikan rumah disyukuri, diberikan pakaian baik disyukuri. Jangan sampai punya pakaian baik yang dipakai compang-camping aja, kecuali petani nggak apa-apa pakai rebi gitu namanya. Ini mah keundangan ngaji ke masjid pakai yang compang-camping. Ya, nggak di apa namanya itu? Nggak disetrika, atau ngelinting sampai ke atas. Bersyukur kepada, tunjukkan kepada Allah, ini pemberian darimu ya Allah. Pakai bersyukur kepada Allah, mobilnya, kendaraannya, pakaiannya, tunjukkan kepada Allah, bersyukur kepadamu ya Allah. Dirawat pakaiannya, dirawat rumahnya, dirawat kendaraannya, semata-mata ingin menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dicintai oleh Allah.
Ya, bukan sombong pakai mobil bagusnya itu. Tergantung hatinya. Nah, hatinya ingin menunjukkan nikmat-nikmat Allah kepada Allah. Ingin mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai orang dikasih kendaraan roda 4 oleh Allah. Ke Tasik takut kesenggol nanti. Bensinnya mahal. Aja jalan kaki. Tiap pengkolan beli cincau, beli. Dihitung ternyata kosnya lebih tinggi daripada pakai mobilnya. Ada yang gitu gak? Saking bakhilnya, jangankan ke orang, ke dirinya aja bakhil. Apa bakhil itu? Pelit bin apa? Bin koret, bin, masih ada binnya lagi, bin meregese, masih ada bin buntut kasiran. Nauzubillah min. Aduh, pengin sate. Sayang uang. Akhirnya beli bumbunya aja. Kayak yang di kampung tuh punya ayam bertelur. Ayam telurnya dijual, beli gep kerupuk tiap hari. Ya, yang besar bukan isi otaknya, yang besar perutnya. Jadi aja stunting ya. Jadi problem bangsa ini. Bersyukur kepada Allah. Kulu wasrabu halalan thayyibah, makan dan minum yang halal dan gizi seimbang. Biar cerdas anak-anak kita. Kita mencari rezeki Allah, bagian dari ibadah. Setelah dapat, tunjukkan inilah nikmat dari Allah. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan wahai Nabi, siapa yang mengharamkan apa yang Allah halalkan? Dari apa saja? Dari perhiasan, termasuk dari rizki yang thayyibat, yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wat thayyibati minar rizq, makanan-makanan yang thayyibat, yang bergizi, gizi seimbang istilahnya. Allah nggak menghendaki kita itu berlapar-lapar terus, kumuh, gitu, compang-camping, enggak. Hayatan thayyibah. Kita dipicu oleh Al-Quran, sunnah Nabi, hayatan thayyibah, cari rezeki yang halal, barokah melimpah. Jadi hidupnya thayyibah, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Rafahiyah artinya rezeki berlimpah dan bersyukur kepada Allah. Yang dilarang adalah menumpuk rezeki. Tarop, apa tarop itu? Rezeki yang ada dikufuri. Rezeki yang ada tidak disyukuri. Itu namanya tarop. Mutrif, orang-orang yang lalai dengan nikmat Allah, gelap hatinya, kemudian kufur terhadap nikmat Allah. Itu tarop, orangnya mutrif, itu yang mendatangkan bencana. Makanya Bapak Ibu sekalian, datang balwa, ya, datang COVID-19. Kita bukan hanya konsentrasi bagaimana menghindari COVID-19 itu. Di samping itu, kita harus mengevaluasi diri, sebab penyakit yang Allah turunkanlah akibat dari dosa manusia itu sendiri. Akibat korupsi, akibat zolim, akibat hukum dipermainkan. Jadi aparatur pemerintah yang mempersulit, membuat birokrasi yang sulit, sehingga menimbulkan riswah, menimbulkan gratifikasi, ya, dan yang lain-lainnya. Itu salah satu penyebab turunnya balwa dari Allah. Turunnya COVID-19. Bahkan menghantam hampir seluruh penjuru bumi. Jangan hanya konsentrasi terhadap COVID-19-nya. Menanganinya, menghindarinya. Tapi lebih daripada itu, muhasabah, evaluasi diri. Semua yang terjadi hanya dengan izin Allah. Allah mengingatkan kepada umat manusia. Ini mah sedang COVID-19 aja. Masih anteng aja korupsi nyelamatin diri. Lihat kasus-kasusnya. Didera oleh Allah.
Akibat tindakan kita sendiri, dosa kita sendiri, menjelma menjadi penyakit seperti itu. Masih aja. Bisa nyelamatin diri dari kematian? Emangnya yang membuat mati itu COVID-19 saja? Di Tasikmalaya saja tuh. Malah demam berdarah. DBD. Ratusan orang dirawat. Belasan orang meninggal dunia. Kita belajar muhasabah, introspeksi diri. Zuharul pasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan-tangan manusia. Kemudian Allah tunjukkan, ya, Allah supaya merasakan sebagian dari perbuatan manusia dengan turunnya bencana. Linudikohum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dengan adanya penyakit ini, itu hanya sebagian dari tindakan kita, sebagian dari kezaliman kita yang Allah perlihatkan menjadi bala, menjadi wabah. Allah masih berharap la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan manusia kembali kepada jalan Allah. Mudah-mudahan dengan datangnya wabah ini manusia kembali kepada jalan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilm. Jamaah sekalian, kembali kepada persoalan penting kita. Di akhirat gak usah dipinta, udah dijanjikan oleh Allah melihat Allah. Tapi kewajiban hari ini kita adalah mengkonsentrasikan bagaimana membukakan pikiran dan hati kita supaya menangkap Allah. Sebab yang diturunkan oleh Allah adalah ayat-ayat Allah. Termasuk Al-Quran, ayat-ayat Allah. Tandanya saja. Bukan Allahnya yang dilihat. Tapi ayat-ayatnya, tanda-tandanya Allah ada. Allah berkuasa, Allah berilmu. Dengan segala kemuliaannya dalam Al-Asma'ul Husna. Hanya ayatnya yang Allah turunkan. Bukan Allah tampak di muka bumi ini. Seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai permintaan karena kesombongan itu dihantam oleh apa? Petir sampai meninggal. Allah tidak menampakkan, dilihat oleh hamba-hambanya. Diuji oleh Allah, Allahnya tidak kelihatan. Tapi Allah menurunkan ayat-ayatnya. Dalam surah Al-Quran, surah Ar-Ra'du, diulang-ulang kaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Kaun, yang ada dalam alam ini. Langit, bumi, gunung-gunung. Allah jelas-jelaskan, itu semua adalah ayat-ayat Allah. Allah yang menjadikannya, sekaligus Allah yang memeliharanya. Bukan hanya menjadikan, tapi Allah memeliharanya. Rob makna memelihara. Kalau kita sebagai manusia yang lemah seperti ini, bangun masjid susah enggak ini? Bikin masjid ini susah apa gampang? Ya 3 tahun, wah ya. Namanya lelangnya pun sampai toh-tohan. Kalau enggak toh-tohan enggak jadi masjid ini. Setelah jadi cukup atau harus dirawat? Dirawat. Alhamdulillah para pejuang-pejuang mulia di sisi Allah. Yang bagian ngebersihkannya, bagian pemeliharaannya, ya, semuanya dipelihara. Kita merasa berat, membangunnya berat, memeliharanya berat. Bagi Allah menciptakan langit, bumi, aras, kursi, semua. Tidak ada rasa berat menciptakan sekaligus memeliharanya. Wala ya'udu hibduhuma wa huwal aliyul. Tidak merasa berat. Udah menciptakan, kemudian memelihara. Langit, bumi, termasuk kursi. Diciptakan sekaligus dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa hebatnya Allah. Nah itu adalah ayat-ayat Allah. Supaya terbuka pikiran dan hati kita.
Jadi ayat-ayatnya yang harus kita tangkap sebagai dalil petunjuk kepada Allah. Nah, kalau manusia akal dan hatinya tidak diasah di majelis ilmu, di majelis zikir, lewat para ulama Rabbani, lewat para mursyid yang hakiki, maka tidak akan menangkap hati dan pikirannya terhadap ayat-ayat Allah yang di langit maupun yang di bumi, termasuk ayat Allah yang ada dalam dirinya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, bumi yang berlapis-lapis, silih bergantinya siang dan malam. Di situ ada kejadian, ada fenomena, ada peristiwa. Adalah terdapat ayat-ayat Allah bagi ulul albab. Ulul albab adalah orang yang selalu zikir kepada Allah dengan hatinya, orang yang selalu bertafakur dengan akal sehatnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat-ayat Allah terbentang. Kalau hati dan akalnya tidak diasah, oh itu fenomena. Oh itu fenomena alam. Itu fenomena alam. Nah, alam sendiri siapa yang menggerakkan? Itu yang dikejar dalam ilmu akidah Asy'ariyah. Yuk kita hidupkan hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Di majlis zikir kita dilatih menghidupkan hati. Baca kalimah-kalimah. Jangan sampai orang yang pinginnya instan, yang instan itu pingin cepat, tapi melanggar prosedur, ya, dia tidak akan menangkap ayat-ayat Allah. Ada pingin cepat maju usaha, supaya persaingannya tidak terkalahkan, supaya tidak diguna-guna, beli jimat. Ada yang beli jimat tuh, azimat. Ada yang beli apel jin katanya. Belum pernah lihat, yang ada apel Malang aja. Apel Malang, apel impor tuh. Indonesia mah sukanya impor tuh. Dari Cina, dari mana? Dari Korea gitu ya. Sampai segala diimpor. Drama diimpor, film diimpor. Ada apel jin, berapa harganya? Dikirain cuma 500 rupiah, 5 juta. Ini hati-hati. Ada yang ngejual pakai isim. Oh, isim. Ya. Ini perhatikannya gini. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar itu anak laki-lakinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dapat ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila kalian mimpi buruk, suka santri mimpi buruk enggak? Makanya sebelum tidur makruh, dilarang banyak bicara atau begadang. Santri itu yang diomongin ilmu, zikir, solawat. Itulah santri Idrisiyah. Bebas dari gosip, bebas dari bicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, kalau mimpi buruk, misalnya dikejar harimaunya kenceng, dianya jalannya susah. Iya pasti dah tidur di ranjang jadi susah. Mimpi buruk apapun, Nabi bersabda ketika bangun,
Pertama, meludahkan ke kiri dan jangan dipercaya. Jadi tambah deg-degan, apa ini ya? Datang ular hitam ke rumah, di pikiran aja. Jangan-jangan ada guna-guna. Sabda Nabi, jangan dipercaya. Meludah ke kiri itu menunjukkan artinya adalah salbiyah. Salbiyah itu tidak mengiyahkan. Sebaliknya apa? Tidak membenarkan. Kemudian Nabi mengajarkan doa yang ada dalam Hadikotur Yahin. Ya. Kitab wirid yang ada di tarekat ini. Yaitu ujung dari Hafidhah Nabawiyah. Apa ujungnya? Ayo santri baca. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Kurang keras bacanya. Baca 2 kali. Sekali lagi. Ya, berlindung kepada Allah. A'udzu, aku berlindung, bi, dengan sebab. Nah, ini namanya bertawasul kepada kalimah-kalimah Allah. Ada tawasul kepada para nabi, tawasul kepada para ulama, yang hakiki kepada para mursyid, ya, yang hakiki para ulama Rabbani. Tawasul dalam akidah Ahlussunnah. Termasuk bertawasul, berwasilah kepada kalimah-kalimah Allah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung dengan sebab kalimah-kalimah Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah, yang sempurna. Dari apa? Min ghadabihi. Berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna. Pertama, min ghadabihi, dari murka Allah. Ketika kita berbuat dosa, Allah murka enggak? Murka, walaupun enggak kelihatan. Makanya jangan anteng. Jangan merasa belum ditegur. Kalau bagi orang yang beriman, berbuat dosa langsung ditegur oleh Allah. Bagi yang tidak beriman, dosanya dibiarkan nanti di hari kiamat disiksanya. Jadi kalau kita berbuat dosa, lalu Allah ingatkan, Allah perlihatkan, kita sadar bersyukur kepada Allah. Tanda Allah menghendaki kebaikan kepada orang yang beriman. Tapi kepada orang yang tidak beriman, yang hatinya lalai, ditunda sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pingin kalau kita punya dosa dibongkar oleh Allah, pingin mudah-mudahan para koruptor ditangkap KPK. Kok nggak ada yang amin ini? Oh, bukan pejabat ternyata ini. Bukan semua pejabat berarti koruptor. Bersyukur kepada Allah ketika berbuat dosa, kemudian Allah balas di dunia. Alhamdulillah, itu dalam hadis Nabi, cara Allah berirodah, berkehendak kebaikan kepada hambanya. Ketika Allah berkehendak keburukan kepada hambanya, kepada manusia, Allah biarkan, tapi nanti di hari kiamat disiksanya. Nauzubillahi min. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau diajarkan tadi. Apa tadi kalimahnya? A'udzu bikalimatillahi ta. Pertama, min ghadabihi. Yang kedua, wa iqabihi, dari iqab Allah, balasan Allah. Kemudian yang ketiga, wa min syarri ibadih, dari keburukan hamba-hambanya. Terus, wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun, termasuk dari bisikan-bisikan setan. Berlindung kepada Allah. Membisikkan setan itu. Kepada siapa? Hati yang kotor, hati yang lalai, dibisikkan keburukan dan kejahatan. Berlindung kepada Allah. Akhirnya Ibnu Umar datang ke keluarganya, kemudian mengajarkan kalimah itu kepada istri dan anak-anaknya.
Anak yang sudah dewasa diajarkannya, tapi anak yang belum balik, yang belum bisa memahami, menghafalkannya, nulis di kertas. Kalimah itu kemudian ditilep dan kemudian dikalungkan di mananya? Di lehernya. Boleh. Bagi siapa? Anak yang belum balik. Ya, ketika mendapatkan kejahatan dari makhluk Allah yang lain. Tapi kalau sudah dewasa, dikalungkan. Nah, berarti belum apa? Belum balik berarti. Satu ini. Jadi yang pertama, boleh azimat itu pertama tergantung isinya. Jangan sampai isinya jangjawokan, apalagi jampe harupat, gede bisa lompat. Yang nggak puguh-puguh ditulis, dijual belikan. Nauzubillahi min dzalik. Nggak tahu isinya apa itu. Tapi kalau caranya seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menulis kalimahnya benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dari para ulama yang benar, bagi yang belum balik, yang belum mampu memahami dan menghafalkannya, maka boleh menggunakan seperti itu. Ini jangan asal beli azimat. Itu bisa membodohi umat. Harusnya umat itu belajar. Baca wiridnya, dari mana sumber wirid itu dapat dengan silsilah yang jelas. Itu kecerdasan. Dituntut untuk apa? Cerdas umat itu. Pertama, dari siapa sanadnya, silsilahnya kalimah-kalimah ini. Para ulama mengatur bab sanad, bab silsilah dalam ilmu dan wirid. Termasuk dalam kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Dari mana sanadnya? Jangan dapat kalimah-kalimah nggak jelas asal usulnya. Kalau asal jangan, kalau usul jangan, jangan kalah dengan program TV itu. Ada baiknya itu, ada benarnya. Dalam Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an menjelaskan, mendapatkan kalimah-kalimah zikir itu harus min ahlihi, dari ahli yang mentalkinkan zikir. Siapa mereka? Yang memiliki min qalbin taqiyyin wa naqiyyin amma siwallah. Ahli penalkin zikir itu, yang mengijazahkan wirid itu, hatinya takwa kepada Allah, tunduk kepada Allah, bukan mata duitan. Yang kedua, hatinya suci dari kepentingan selain Allah. Ini yang diajarkan, cerdas, dituntut kecerdasan umat ini. Jangan instan beli ajimat dengan harapan maju usahanya, terhalang dari malapetaka. Jadi yang pertama, kalaupun dibolehkan, tapi kalimahnya itu dipastikan benar, hak kok dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, tadi bagi yang belum mampu untuk memahaminya, menghafalnya. Nah, kita dituntut justru yang sudah balik, ini balik semua belum? Nah, balik ini dapat talqin zikir, ijazah wirid dari ahlinya, sekaligus pahami, hafalkan dan pahami. Nah, di Tarekat Idrisiyah ada panduan wirid dalam kitab Hadiqatur Riyahin. Dari mana sumbernya? Dari wirid-wirid yang diijazahkan oleh Syekh Ahmad bin Idris sebagai muassis Thariqah Idrisiyah, dan dari Rasulullah SAW dan dari para mursyid yang lainnya. Jadi jelas sumbernya, asal usulnya, jangan asal. Yang kedua, dikhawatirkan sungguh pun kalimah-kalimah itu benar, kalimah-kalimah Allah, dibikin ajimat, ada yang dimasukkan ke sabuk, sabuknya dibawa ke toilet. Ini yang dilarang. Kalimah Allah dibawa ke tempat yang kotor. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bayang, dimasukkan ke sabuk, ya, dibawa ke mana-mana, ke tempat yang kotor seperti toilet.
Yang ketiga, jangan sampai ajimat itu diyakini memiliki kekuatan tersendiri. Nah, ini yang menjadi pintu syirik. Kalau meyakini kekuatan itu datang dari Allah, bukan kekuatan mutlak, tidak syirik. Ya, misalnya cincin ini mau nggak kalau dikasih cincin ini? Bukan pamer ini, contoh ini, mumpung ada di sini jadi cepat tuh langsung. Ini cincin ini, kata penjualnya katanya, kalau keselak, lagi makan keselak, itu dicelupin aja ke dalam air 1 gelas, kemudian airnya diminum. Insya Allah keselaknya hilang. Ya tuh, itu mah nggak pakai cincin juga bisa. Jadi air bisa menjadi sebab hilangnya haus, betul nggak? Tapi yakini bukan sebab air itu, hakikatnya adalah Allah. Ini akidah. Tapi kalau meyakini air itu bisa menyembuhkan sendiri, mandiri, nah itu syirik. Karena kekuatan yang sesungguhnya yang mutlak adalah milik Allah. Tapi kalau air ini, obat ini bisa menyembuhkan dan hakikatnya Allah yang memberikan penyembuhan, nah itu yang benar. Minum obat, bismillah, makanya bismillah. Bukan obat ini hakikatnya yang menyembuhkan, tapi adalah cuma Allah membuat sebab-sebab dalam kehidupan. Itu akidah Ahlus Sunnah. Nah, itu dikhawatirkan jimat-jimat seperti itu. Ada yang pakai apa katanya? Keris. Nah, kerisnya kalau bisa berdiri katanya lama, itu akan membuat pemiliknya terlindung dari mara bahaya. Berapa harganya? 10 miliar. Kemarin sudah ada nawar yang 15 miliar. Biarlah 10 miliar aja. Bingung santri, emang keris bisa berdiri gitu? Ini main sulap-sulap, modus-modus. Hindari. Dulu Syekh Akbar Abdul Fattah ketika membawa tarekat Idrisiyah ini, yang justru memberantas penyakit-penyakit khurafat yang benar-benar khurafat, penyakit tahayul yang benar-benar tahayul. Jangan sampai yang benar disebut tahayul juga. Benar-benar. Maka saya bersumpah kepada murid-muridnya, termasuk murid-murid yang baru di zaman itu masih banyak ya umat yang menggunakan senjata-senjata yang kemudian diyakini punya kekuatan. Kata saya bersumpah, bikin lubang di depan masjid di Cidahu, lubang, masukkan ke dalam ya, supaya dibuang. Sebab itu akan bisa mengotori hati, bisa menjadi pintu kepada syirik. Dibuang semua. Cukup istimdad robito. Nyambung kepada Allah. Allah yang akan mendatangkan pertolongan. Allah yang akan mendatangkan keberkahan. Guru jadi wasilah. Para ulama jadi wasilah. Para nabi jadi wasilah. Itu yang benar. Ikuti petunjuknya. Ikuti bimbingannya. Allah datangkan pertolongan. Allah datangkan keberkahan. Baik dalam usaha, dalam berumah tangga, karir, jabatan. Allah yang akan menurunkan barokahnya. Bukan benda-benda. Nah, ini untuk membersihkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi bagaimana supaya hati dan pikiran kita menangkap ayat-ayat Allah? Ya, jam 3 bangun, di sini tahajud berjamaah, di jawiyah-jawiyah cabang tahajud berjamaah. Lihat di jalan, apalagi langit sedang cerah. Di atas kepala kita tidak terhitung jumlahnya. Nujum, bintang-bintang bertaburan. Pikiran kita bertafakur, betapa hebatnya Allah. Betapa kuasanya Allah. Nah, lewat akal, pikiran bertafakur menangkap ayat-ayat Allah. Allahnya tidak tampak kelihatan, tapi ayat-ayat Allahnya yang ditampak oleh pikiran dan hati kita. Tambah kita merasa butuh dengan Allah. Tambah kita cinta kepada Allah. Tambah keyakinan kita terhadap Allah. Dengan segala sifat yang dimilikinya. Nama-nama mulia yang dimilikinya. Itu adalah kekuatan umat Islam.
bukan dengan azimat. Kekuatan umat Islam apabila mampu menggali dua potensi besar, akal dengan ilmu yang benar, hati dengan ilmu tasawuf, termasuk wirid di dalamnya, zikir yang benar, zikir yang terbimbing dengan adab-adabnya, dibuat oleh para ulama yang hakiki untuk menggali potensi yang dua ini, akal dan hati manusia. Seperti para sahabat, lewat bimbingan Al-Quran, Rasulullah SAW menggali dua potensi para sahabat, akal dan hatinya. Sehingga kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan ke muka bumi ini. Maka yakin bahwa khairu ummah itu akan muncul kembali di akhir zaman ini. Umat pilihan, umat yang benar-benar mulia, mengembangkan dua potensi besar, ilmu dan hatinya. Mudah-mudahan perguruan tinggi kita ya, selalu dibimbing oleh Allah. Termasuk Allah datangkan rizki untuk sarana dan prasarananya, termasuk para pengajarnya yang ikhlas, yang benar-benar atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk membangkitkan umat, menggerakkan umat, masuk dalam semua sektor, harokah pergerakan dalam semua sektor dan lini kehidupan umat manusia. Dengan dua inilah, akal dan hati digali dengan bimbingan agama, bimbingan para ulama, mursyid yang hakiki, maka berlian, jauhar esensi agama, kemuliaan agama akan diraih kembali oleh umat ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu kajian di pagi hari ini di Majelis Arba'in kaitan dengan ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam akhir wirid kitab Hadikatur Rahin, doa yang pertama dipinta adalah urzuqna ghayatal ladzati nadri ila wajhik. Ya Allah, karuniakan kepada kami kelezatan memandang wajahmu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ditutup jamaah sekalian, setelah nanti sholat duha berjamaah, tidak ada musafahah. Bagi yang ingin jariah, yang ingin sodakoh, ya masukkan saja ke tempat kotak yang sudah disediakan. Jangan sia-siakan amal kebaikan kita, baik dengan harta kita. Inilah kesempatan terbaik bagi kita semua. Masukkan ke tempatnya, menjadi ladang dunia dan akhirat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.